Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau berdoa, kita minta dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan sama-sama merenungkan apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan untuk kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Yoel 2 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sesudah itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua makhluk. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orangmu yang muda akan melihat penglihatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa karya keselamatan dari Allah itu sifatnya universal. Ya, di dalam perjanjian lama, dalam era Israel kuno, ya, Roh Kudus itu atau Roh Allah sering dikenal ditulis di perjanjian lama. Roh Allah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang diurapi. Contoh misalnya nabi-nabi, ya, imam-imam, para raja. Tetapi kita membaca dan memperhatikan di dalam Yoel ini, pasal 2 ayat 28 ini, ya, Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Tuhan menubuatkan sesuatu yang berbeda akan terjadi dan itu sudah terjadi, ya, sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tadi jelas dikatakan bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, orang-orangmu yang muda akan melihat penglihatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan lagi Roh Allah, bukan lagi dicurahkan hanya untuk orang-orang khusus. Ya, nabi-nabi, para raja, imam, seperti itu. Tetapi Tuhan akan mencurahkan rohnya, Tuhan akan memberikan rohnya kepada siapa? Kepada semua orang. Firman Tuhan katakan, sesudah itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua makhluk. Dalam terjemahan aslinya, semua makhluk itu semua daging artinya. Ya, semua manusia, boleh dibilang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dalam perjanjian lama Tuhan sudah merencanakan, sudah merancangkan hal ini. Ya, bagaimana roh Allah itu akan turun, bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan yang bekerja atau yang diurapi Tuhan secara khusus. Tetapi Tuhan merancangkan Roh Kudus itu akan dicurahkan, akan diberikan, ya, akan memenuhi semua orang percaya. Jadi ini bukan hanya kepada orang-orang yang dikhususkan, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada semua lapisan orang, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Ya, lintas genre. Bahkan juga anak muda. Bahkan di dalam Yoel pasal 2 ayat 29, itu juga dilanjutkan, firman Tuhan berkata seperti ini, juga ke atas hamba-hambamu dan hamba-hambamu perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi ini Tuhan tidak melihat status sosial seseorang di hadapan manusia. Siapapun dia, apapun latar belakang sosialnya, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Ya. Jadi kedudukan sosial, genre, ya, tua atau muda itu bukan halangan bagi Allah untuk mencurahkan rohnya.
siapapun kita saat ini, semua katakan, Tuhan mau, Tuhan rindu. Siapapun kita, apapun kondisi kita, keadaan kita. Kitab Yoel ini dituliskan bukan dalam keadaan yang baik, Bapak Saudara. Yoel ini dituliskan pada zaman itu ada satu bencana besar yang melanda umat Israel. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan memberikan satu pengharapan. Tuhan memberikan satu janji. Tetapi bahkan sebelum Nabi Yoel, ya, nabi yang lain juga sudah menubuatkan hal ini. Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat 3, demikian firman Tuhan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang kering, dan aliran-aliran air ke atas tempat yang tandus. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan keberkatanku ke atas anak-anakmu. Jadi Tuhan itu mau seluruh umatnya dan keturunannya itu mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Mengalami pencurahan daripada Roh Kudus. Tuhan tidak tidak membatasi, tidak mengurang-urangi. Ya, Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau di sana dipakai kata dicurahkan, itu Tuhan enggak berikan itu sedikit-sedikit. Kata dicurahkan itu saya percaya itu seperti air yang dituang gitu ya. Seperti air yang dituang dari atas. Tercurah kepada seluruh umat-umat Tuhan. Jadi malam hari ini tidak ada batasan kepada siapa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Nah, kalau itu tadi rancangan Tuhan, kerinduan Allah seperti itu. Ya, kalau boleh saya katakan hari-hari ini kita hidup di akhir zaman. Kita perlu kuasa Roh Kudus karena kita tidak bisa hidup, ya, kita tidak bisa mempertahankan iman kita itu dengan kekuatan kita, dengan moral kita. Namanya juga Roh Kudus. Ya, salah satu pekerjaan Roh Kudus yang paling utama adalah apa? Menguduskan umat-umatnya. Menyucikan umat-umatnya. Kita nggak bisa hidup kudus dengan usaha kita. Kita tidak bisa hidup suci, hidup menurut kehendak Tuhan. Ada banyak orang katakan, jangan hidup sok suci lah. Jangan, saudara, dengan kekuatan dan moral kita nggak bisa. Kita butuh Roh Kudus. Firman Tuhan juga katakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan. Jadi Roh Kudus itu adalah meterai. Ya, kita ini adalah miliknya Tuhan. Meterai bahwa kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, belum dijamah, belum mengalami pencurahan Roh Kudus, minta sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini dapat jaminan, dijamin bahwa kita adalah milik Allah. Kalau Tuhan yang menjamin, saudara, saya percaya tidak ada satupun kekuatan di dalam dunia ini yang dapat mengambil meterainya Tuhan, jaminannya Tuhan. Ya. Bahkan penggenapan kitab Yoel ini belum berhenti sampai di Kisah Para Rasul. Bahkan masih berjalan sampai hari ini. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini pun janji yang terdapat dalam kitab Yoel itu masih berlaku bagi kita. Karena kita hidup di dalamnya. Jadi roh Allah yang sama, ya, yang dicurahkan ketika murid-murid ada di loteng Yerusalem, ketika mereka berbahasa lidah, itu roh yang sama juga yang akan memenuhkan kehidupan kita. Kita butuh ini. Kita perlu ini. Kita tidak bisa, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita tidak bisa memahami dan mengerti rencana Tuhan,
rancangan pengudusan atau pembenaran kita umat Tuhan dengan kekuatan kita, dengan hikmat dan pengetahuan kita, dengan moralitas kita. Kita butuh Roh Kudus yang menolong kita. Karena itu tugas Roh Kudus. Dicurahkan atau diutus kepada kita umat-umatnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, di sana jelas dikatakan bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Janji ini berlaku bagi semua generasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini ya kita tidak perlu merasa kecil hati atau merasa tidak mampu melayani Tuhan karena kita punya roh ya yang tinggal dalam kehidupan kita. Roh yang menggerakkan para nabi, para rasul, roh itu juga yang ada dalam kehidupan kita. Roh yang dulu mengurapi para raja, ya, nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan. Roh yang menggerakkan para rasul untuk memberitakan Injil. Roh itu juga, roh yang sama juga ada dalam kehidupan kita. Memenuhkan kehidupan kita. Bukan hanya bagi para pendeta, ya, para hamba Tuhan, lulusan sekolah Alkitab. Tuhan janjikan kepada semua umatnya. Kepada semua orang percaya. Ya, laki-laki atau perempuan, anak muda, bahkan sampai kepada para orang tua. Ya, jadi jangan berpikir, saya sudah tua, saya sudah lansia, saya berhenti. Tidak. Tuhan katakan para orang tua tadi akan melihat mimpi. Mereka akan mendapatkan hikmat yang lebih dalam melalui kuasa Roh Kudus. Mereka akan menguatkan, mereka akan membimbing generasi-generasi setelah mereka untuk dapat menjalani kehidupan kekristenan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita bukan hanya dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat 9, ya. Tetapi kamu tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, jika sekiranya roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saya katakan tadi, seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya, milik Allah. Jadi kehadiran roh Allah itu adalah tanda, saya katakan meterai bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bagaimana Roh Kudus itu juga menjamin kehidupan kita. Setiap orang ya yang memiliki kuasa Roh Kudus yang sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, ya, mereka punya peranan masing-masing di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu minta malam hari ini. Bukan hanya malam hari ini atau 10 hari ini Bapak Saudara kita dipenuhkan. Yang sudah penuh mari kita minta diperbaharui. Yang belum mari kita minta terus kepada Tuhan. Mari kita minta dengan tidak putus asa saya katakan. Kenapa? Ini kebutuhan mutlak kita di akhir zaman. Ini adalah kebutuhan mutlak umat-umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman. Di akhir zaman ini ada begitu banyak permasalahan atau ada begitu banyak masalah atau moralitas yang turun, yang menurun. Karena apa? Ini dunia ini semakin hari semakin keropos, semakin rapuh. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang bobrok. Ya. Bukan hanya peperangan yang terjadi. Sakit penyakit itu yang belum pernah kita dengar itu ada hari-hari ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh Roh Kudus. Sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Ya, tanpa Roh Kudus kita akan mengalami kekeringan spiritual. Kita akan mengalami kekeringan rohani besar-besaran.
dan kita akan meninggalkan iman kita. Roh Kudus akan memberikan kepada kita jaminan. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan. Ya. Bukan hanya untuk bertahan di tengah-tengah dunia yang semakin bobrok ini, tetapi Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk memberitakan Injilnya. Untuk memberitakan kebaikannya, anugerahnya. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan. Apa tanggapan kita terhadap janji Allah yang luar biasa ini? Ya, jika Allah sudah mencurahkan rohnya ke atas kita, umat-umatnya, maka kita tidak boleh hidup biasa-biasa aja. Saya tadi katakan kita punya mimbar kita masing-masing. Ya, setiap umat Tuhan punya peranan masing-masing di dalam tubuh Kristus. Mari, saudara, saya mengajak pada malam hari ini, mari kita ambil bagian di dalamnya. Jangan kita hidup biasa saja. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan. Orang-orang yang membiarkan Roh Kudus itu memimpin pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Kita punya peranan masing-masing, saya katakan. Oleh sebab itu, agar peranan kita itu dapat berjalan atau dapat berfungsi dengan maksimal, mari kita penuh oleh kuasa Roh Kudus. Ingat, saudara, ya, Allah tidak memandang siapa kita di mata manusia, tetapi Ia memandang kesiapan hati kita, kerinduan hati kita. Bagi Tuhan, yang muda memiliki visi, yang tua memiliki hikmat, dan semuanya memiliki tempat dan tugas yang mulia di dalam kerajaannya. Dan mari kita kerjakan tugas kita masing-masing. Ya. Jadi mari kita malam hari ini mengucap syukur buat janji Tuhan ini yang sekarang kita sudah nikmati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang sudah naik ke sorga tidak meninggalkan kita. Dia memberikan rohnya. Roh yang sama yang dulu sudah menggerakkan para nabi, para imam, para rasul, raja. Roh itu juga yang akan menggerakkan kita, yang menuntun kita. Yang akan memberikan kepada kita kuasa, dunamis. Untuk apa? Untuk kita boleh berfungsi di dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaannya di muka bumi ini. Ya, kita ini adalah warga-warga kerajaan sorga. Mari kita berfungsi sebagaimana mestinya sebagai umat pilihan Tuhan. Agar pada waktunya nanti ketika Tuhan datang, ya, Dia akan mendapati bahwa setiap umat Tuhan itu sudah mengerjakan tugas amanat agung yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu malam hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya, mari sekali lagi masih panjang, ada waktu-waktu yang cukup, saya katakan lebih dari cukup. Untuk apa? Untuk kita minta. Bagi yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, jangan berpatokan kepada saya dulu sudah gitu ya. Dulu itu kapan? Setahun, 2 tahun, 5 tahun lalu? Kita nggak bisa berpatokan kepada itu. Kita harus dipenuhkan, kita harus dibaharui setiap hari. Karena tantangan yang terjadi, pencobaan yang kita alami itu tidak datang sesekali. Setiap hari kita mengalami pencobaan. Setiap hari kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjatuh. Minta pertolongan, minta kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, bukan hanya dalam waktu 10 hari ini, tetapi setiap hari saya katakan, setiap hari. Karena itulah kekuatan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah Tuhan curahkan. Agar kita mampu menjalani kehidupan kita, fungsi kita sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian.